Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak ibu. Baiklah, sebelum kita mulai seperti biasa ya, sebelum mulai belajar kita berdoa dulu. Ayo ketua kelas pimpin doanya. Siap. Baiklah, sebelum belajar, mari kita bersama-sama dan kita musik. Doa dimulai. Doa selesai. Coba lihat dulu temannya kanan kiri, siapa kira-kira yang nggak hadir nih temannya? Siapa? Juwita apa keterangannya? Juwita sakit ya. Satu lagi tadi? Yuli apa keterangannya? Pulang kampung izin ya? Oke. Coba lihat dulu sekelilingnya ada sampah-sampah nggak? Kita mulai dari bersih-bersih dulu. Kalau lingkungan kita bersih, nanti nyaman kita belajarnya. Ada? Bersih ya? Aman ya? Oke. Nah, pada pagi yang cerah ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Untuk itu, Ibu mau cek dulu dong, masih ada yang ingat nggak materi kita di minggu lalu? Materi kita sebelumnya, adakah yang ingat? Ingat, Bu. Ada? Ada, Bu. Oke, coba Jonathan. Di minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana cara-cara mencari data, lalu membagikan jenis data tersebut menjadi dua, menjadi jenis data kualitatif dan kuantitatif. Setelah itu kita juga mempelajari penyajian datanya, Bu. Oke. Berarti masih ada yang ingat? Yang lain masih ingat? Oke, kita sudah membahas cara mengumpulkan atau cara mencari informasi. Nah, ada berapa caranya kemarin? Ada 3, Bu. Ada 3. Yang pertama kita menggunakan Observasi. Dengan cara observasi. Yang kedua Wawancara. Selanjutnya Kuesioner. dengan cara kuesioner. Sebenarnya masih ada lagi ya cara-caranya, cuman yang kita bahas 3 itu. Kemudian setelah data itu tadi kita dapat, informasi kita dapat, kita apakan? Membagikannya, Bu. Oke, datanya kita bagi menjadi 2 jenis. Apa dia? Kualitatif dan kuantitatif. Dan data? Kuantitatif. Oke, berarti masih pada ingat ya. Sekarang coba kalian lihat ini. Nah, lihat yang ada di papan tulis. Pernah nggak kamu lihat ini? Yang bentuknya begini-begini? Nah, Bu. Di mana? Di mana kamu pernah lihat? Selain di papan tulis ini ya? Di berita. Di mana lagi? Soal ujian. Di mana, Andika? Di rumah sakit juga pasti ada kamu temukan. Di mana lagi? Di kantor desa. Bahkan kalau kamu cek di papan informasi atau pengumuman itu di samping kantor, ada juga dia data seperti ini. Ini dinamakan apa sih? Yang seperti Diagram ini? batang. Dinamakan? Diagram batang. Diagram batang. Jadi kita sama yang seperti ini sebenarnya sudah tidak asing lagi. Cuman kita masih agak bingung dan ragu. Ini untuk apa sih? Yang bentuk-bentuk gini untuk apa? Apa gunanya sih? Terus gimana cara melihatnya? Gimana cara bacanya? Nanti Ibu jelaskan. Nah, tentunya setelah kamu nanti mempelajari yang kita pelajari ini ya, yang akan kita pelajari itu ada gunanya. Inilah tujuannya. Yang pertama nanti kamu dapat menganalisis data statistik dalam bentuk diagram batang. Yang kedua nanti kamu dapat membuat diagram batang dari data yang telah diketahui. Nah, itu ya tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Oke. Kok loyo-loyo nampaknya, belum semangat. Kalau gitu Ibu kasih pemanasan satu dulu. Coba semuanya silakan berdiri dulu. Berdiri. Oke.
Silakan diikutin ya. Oke, diikutin semua. Biar semangat kita. Oke. Silakan kembali ke tempatnya. Gimana? Sudah mulai panas? Sudah ya. Oke, supaya semangat, tidak ngantuk-ngantuk, maka Ibu kasih satu tadi ya video. Kembali lagi kita pada tujuan pembelajaran kita ya. Jadi hari ini kita belajarnya itu apa ya? Tidak perlu yang menegangkan, tidak perlu yang kayak harus serius banget, enggak. Karena kita di sini belajar sambil bersenang-senang. Jadi kalau Ibu katakan sedang apa kita, kamu jawabnya bersenang-senang gitu ya. Bisa? Oke. Jadi sedang apa kita saat ini? Bersenang-senang. Oke, karena sudah sangat menyenangkan. Jadi sudah bisa kita mulai? Ready? Oke, lihat sekarang kita masuk pada penjelasan. Perhatikan video berikut ini. Nah, kembali lagi kita jumpa. Ini masih zamannya tren COVID ya, tahun 1920. Jadi bisa kamu lihat ini pasiennya yang sembuh, ada data-datanya di sini. Nah, udah sering kan kita lihat kan? Nah, ini salah satu daripada yang kamu sebutkan tadi. Jadi nanti kalau ceritanya musim lebaran, itu kamu sering juga melihat ini. Grafik apa? Grafik orang mudik. Nah, itu sering arus mudik. Nanti ditunjukkan juga yang naik sepeda motor, yang mudiknya naik bus, yang naik kereta api, nanti ditunjukkan juga hal yang seperti ini. Nah, jadi nanti kita harus sudah terbiasa. Kalau ada ini, oh ini apa ya? Lihat judul besarnya dulu. Oh ini kasus COVID. Jadi kamu harus lihat dulu cerita tentang apa? Oh kasus COVID. Baru kita lihat nanti di sini ada tanggal-tanggalnya, ada angka-angkanya. Kamu harus bisa nanti ke depannya cara membaca daripada grafik tersebut. Atau punya data kamu sajikan dalam bentuk diagram batang. Oke, ini penjelasannya. Silahkan kamu simak lagi per kelompok ya. Oh iya, Ibu mau nanya dulu. Ini duduknya sudah sesuai kelompok yang kita bagi kemarin? Oke, keren ya. Tanpa Ibu suruh sudah duduk berdasarkan kelompoknya. Jadi kelompok kamu ini Ibu bagi berdasarkan hasil sebelum kamu apa kemarin. Masuk Ibu kasih tugas kemarin. Jadi dari situlah hasilnya pembagian kelompok ini. Jadi nggak tiba-tiba jadi kelompok seperti ini ya. Oke, kemudian Ibu mau nyampaikan dulu sebelum kita masuk ke materinya. Kan kamu sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Kemudian nanti Ibu bagikan LKPD dan materi di sini. Setiap kelompoknya kamu nanti punya proyek masing-masing. Ada juga di dalam LKPD sudah disampaikan instruksinya seperti apa. Kalau kurang jelas nanti boleh ditanyakan ya sama Ibu. Kemudian selama pengerjaan ini jangan cuma satu orang saja yang bekerja. Kenapa? Karena Ibu menilai bukan hanya dari hasil ataupun nanti presentasi. Jadi selama kamu nanti mengerjakan, membuat proyek kamu,
Ibu juga menilai sikap kamu. Nah, selama kamu nanti mengerjakan, Ibu juga menilai sikap. Kemudian Ibu juga nanti menilai keterampilan. Paham ya? Jadi tolong kerjasamanya di dalam tim, kita saling membantu dan menjaga sikap. Karena nanti semuanya akan Ibu nilai. Oke? Oke ya. Silahkan Ibu bagikan saja dulu ini materinya. Nanti ya diapakannya setelah kita dengar penjelasan dari video. Oke. Ini LKPD-nya. Ini. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Udah dapat semua ya kelompoknya? Oke, kita fokus lihat materinya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua tesis, bagaimana kebagian hari ini? Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian semua agar teman-teman kalian dapat belajar bersama lagi. Oke, itu dia ya penjelasan daripada diagram-diagram. Jadi diagram itu ada 3 jenisnya, tapi kita fokusnya pada diagram batang. Oke, jelas ya penjelasannya ya? Ada yang perlu ditanyakan dari penjelasannya? Gak ada? Kalau tidak ada lagi yang mau dijelaskan, Ibu hanya ingin menambahkan sedikit ya, bahwasanya diagram batang ini dibagi lagi menjadi beberapa. Ada diagram batang yang vertikal, ada yang horizontal. Bisa kamu lihat contohnya nanti pada materi yang sudah Ibu bagikan. Oke, langkah pertama, karena kamu sudah duduk berdasarkan kelompok kamu, Ibu juga sudah membagikan LKPD, sudah juga Ibu sampaikan, maka silakan kamu baca LKPD tersebut, apa instruksinya, kemudian kamu gambarkan yang diminta di kertas karton yang sudah Ibu siapkan. Berapa waktunya kira-kira dibutuhkan? 20 menit cukup? Kita sepakati dulu, berapa menit? 20 menit bisa? 25 menit. Oke, kita dealkan ya, 25 menit sudah selesai. Kemudian nanti dipresentasikan di depan hasilnya. Dan udah Ibu sampaikan, yang paling menarik dan bagus nanti mendapatkan hadiah. Oke, silakan langsung kita mulai proyek kita. Boleh kamu menggunakan diagram batang vertikal maupun horizontal, terserah kamu. Kalau jorok dibalikkan aja ya Bang. Oke, ini tarik pin. Nih, tarik. Nih. Oke. Di LKPD jangan lupa ya dibuatkan nama-nama kelompoknya. Oke. Sebesar Nabil. Ya. Boleh Jonathan, apa itu? Hah? Apanya boleh? Mau gambarnya sak kutil mukmin, mau sak penuh-penuhnya terserah. Yang penting nanti di mata Ibu dia bagus. Seperti itu. Pasti kamu pun tahu yang bagus yang seperti apa.
Iya, datanya berdasarkan yang di LKPD. Aku di sini, Di sini. Kelompok silakan duduk lagi, tenang. Ya, Ya, kami dapat semua. silakan ditutup kembali apanya pewarna-pewarnanya udah selesai. Oke, nanti kalau sempat kita semua presentasi, kalau tidak sempat kita ambil beberapa. Oke, udah ditinggalkan semua kan? Oke, kita mulai. Ibu mau apa aja deh? Mau bertanya saja. Kelompok siapa yang ingin tampil duluan? Oke? Ayo, oke, silakan. Nih, oke, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diagram batang yang kami buat. Oke, Yang akan dibacakan grafiknya oleh teman-teman saya. oke, silakan. Baca dari ini aja, Bang. Grafiknya aja boleh langsung. Ini ya, Bu. Tentang apa dia? Seperti yang sudah diinikan tadi. Oke. Baik, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan seberapa minat siswa yang mengikuti hobi tersebut. Yang pertama, mata pembelajaran, yang pertama itu pelajaran bahasa Indonesia yang diminati dengan jumlah siswa 10 siswa. Dan yang kedua, PJOK yang diminati dengan jumlah siswa 20. Dan yang ketiga, mata pelajaran yang informatika diminati oleh berapa siswa, yaitu 15 siswa. Dan yang keempat, bahasa Inggris yang diminati 5 siswa. Pelajaran matematika juga yang diminati oleh 5 siswa. Begitu juga SBY yang diminati oleh 20 siswa. Dan mata pelajaran yang lain-lainnya itu diminati oleh jumlahnya 15 siswa. Berikut cuma itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Oke, pertama Ibu kasih masukan dulu ya. Untuk teman-temannya juga bisa dicek langsung ya. Punya temannya yang pertama, syarat untuk membuat diagram batang Ibu sudah sampaikan. Kita punya judul tentang apa? Temannya sudah buat. Minat siswa kurang sedikit terhadap mata pelajaran ya. Minat siswa apa? Jangan-jangan minat siswa terhadap eskul ya. Minat siswa terhadap apa gitu. Oke, udah ada sedikit, tinggal nambahin sedikit aja mata pelajarannya. Kemudian untuk garis yang di sebelah kiri, yang ke atas itu sudah dikasih oleh temannya judulnya yaitu jumlah siswa. Kalau kamu tidak kasih dia itu, sebenarnya kamu sudah harus bisa membaca. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau dikasih dia judul seperti itu. Sudah keren. Yang di bawahnya yang kurang. Ada mata pelajaran itu ada bahasa Indonesia pejok. Ini apa ya? Harusnya disampaikan juga di bawahnya itu bahwasanya ini nama-nama mata pelajarannya. Oke? Oke, mungkin itu saja ya dari kelompok berapa ini tadi? 6. Oke, mari kita kasih apresiasi. Oke. Hanya ini hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman boleh kembali ke kursi dan mejanya. Satu kelompok lagi.
boleh mempresentasikan hasil kerjanya. Satu kelompok lagi. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempertunjukkan dan mempresentasikan hasil dari kelompok kami yang akan dipaparkan oleh Jonathan. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kelompok kami telah membuat diagram batang yaitu tentang penjualan degan jelly di SMK SLP MD Kabun ini per 6 bulan. Yang dimana di garis bawah ini adalah nama-nama 6 bulannya yaitu Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Dan yang ke atas ini adalah daftar penjualan per botolnya. Pada bulan Januari, SMK SLPMD ini berhasil menjual sekitar 350 botol. Pada bulan Februari menjual 400 botol. Pada bulan Maret 200 botol. Pada bulan April 450 botol. Pada bulan Mei 300 botol. Dan pada bulan Juni adalah 450 botol. Nah, di sini kami menggunakan warna-warni itu sebagai melambangkan karakteristik kami yang berbeda-beda juga. Jadi kami menggunakan warna-warna yang berbeda. Sekian pemaparan presentasi kami pada hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya atau menanggapinya? Oke, coba kita lihat. Ibu kasih sedikit masukan ya untuk kelompok 1. Ya, Bu. Diagramnya sudah sempurna selesai. Seperti yang udah Ibu sampaikan tadi, bahwasanya setiap kita menyajikan informasi harus jelas. Ini tentang apa? Udah ada judulnya ya. Penjualan degan jelly. Kurangnya di itu tadi. Harusnya dilampirkan inilah bulannya yang di bawah, terus yang di samping hasil penjualannya. Seperti itu ya. Oke, hanya itu yang kurang kalau menurut Ibu ya. Sudah oke kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan untuk kelompok 1? Enggak? Oke, mungkin itu saja. Boleh ditutup. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kembali ke mejanya masing-masing. Oke, berhubung waktu kita tidak cukup ya, mungkin diwakilkan oleh 2 kelompok tadi. Dan untuk kelompok yang lainnya nanti hasil kerjanya tetap harus dikumpulkan ya. Ibu juga sudah sedikit-sedikit menilai nih dari hasil kerja keras kamu masing-masing. Jadi yang merasa belum selesai berarti skill menggambarnya masih kurang. Nah, itu aja yang kurang. Tapi kalau pemahaman Ibu yakin sudah paham seluruhnya. Oke, silakan kamu simpan kertas LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama ya di LKPD-nya. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Nanti setelah pembelajaran dikumpulkan seluruhnya. Boleh dong 1 orang buat kesimpulan tentang materi kita hari ini. Siapa yang mau memberi kesimpulan? Adakah? Arnita, boleh? Silakan Arnita. Baiklah, saya menyimpulkan pembelajaran hari ini kita dapat mencari data dengan mudah. Mencari data dengan mudah, menyajikan ya, tentunya menyajikan dan tentunya membaca informasi. Oke, jadi informasi itu, Ibu tambah sedikit ya Arnita, informasi itu tidak hanya didapatkan katanya dari bacaan saja ya, tetapi dengan grafik-grafik, dengan diagram-diagram, kita juga bisa mendapatkan informasi ataupun data. Oke, sedang apa kita hari ini? Bersenang-senang. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, kalau tidak ada lagi yang ingin ditanyakan tentang materi, mudah kan diagram ada? Oke, kalau gitu silakan kamu keluarkan dulu handphonenya
masing-masing. Di scan barcode ini kita melaksanakan post test. Ada 5 soal yang sangat mudah. Oke. Scan kan? Dari Google tuh, Google kan ada tuh gambar scan, langsung di scan kan aja. Nama masing-masing. Nama masing-masing ya. Masing-masing. Bisa. Oke, sudah semua? Udah yoga? Udah, oke. Oh ya, ini juga hasilnya ditampilkan dalam bentuk diagram batang. Untuk soal-soalnya nanti jawabannya juga muncul berapa nilai kamu masing-masing, cuman nggak ibu tampilkan. Kemudian bisa kamu ingat bahwasanya pembelajaran kita hari ini tentunya bisa kamu cari-cari lagi di rumah, bisa nanti kamu cari informasi-informasi lainnya yang berhubungan dengan diagram batang. Nah, perlu Ibu sampaikan untuk pembelajaran kita di pertemuan berikutnya, ini kan sudah kita masuk di diagram batang. Lanjut kita di minggu depan diagram lingkaran. Yang tadi ya sudah ditampilkan di penjelasan di awal tadi bahwasanya ada diagram batang, lingkaran, dan juga diagram garis. Jadi bisa kamu cari-cari di rumah. Kamu minimal lah, kamu buka internet tuh seperti apa sih diagram batang itu, gimana sih cara menyajikannya. Sama dengan data yang kamu buat tadi, yang ada di LKPD, bisa itu nanti kita jadikan dalam bentuk diagram lingkaran. Saya diingat ya. Jadi silakan kamu cari-cari info dulu di buku-buku, di internet, diagram batang itu yang seperti apa. Nanti jangan lupa LKPD-nya dan juga Ibu. Oh iya, sebelum Ibu tutup lah ya. Nah ini kira-kira hadiah yang sangat besar ini Ibu berikan kepada kelompok siapa lah ya? Kelompok siapa lah ya? Bagusnya, bukan bagus Saron ya, bagusnya untuk kelompok siapa lah ya? Langsung saja ya, karena masih ada waktu Ibu sampaikan. Untuk yang lain, jangan berkecil hati dulu ya. Mungkin Ibu udah sampaikan skill menggambar kamu kurang paten, tapi Ibu tahu kemampuan berpikir, kemampuan menalar kamu lebih cepat ya. Jadi berdasarkan yang sudah Ibu amati dari proses tadi pembuatan gambar-gambar titik-titik garisnya sampai presentasi, mungkin kamu juga sudah bisa ya menilai punya teman kamu. Ibu bimbang di antara kelompok 1 dan kelompok 6. Tetapi pilihan ini begitu sulit hingga akhirnya Ibu harus menyampaikan dengan bangga bahwasanya hadiah ini Ibu serahkan kepada kelompok 6. Oke. Boleh dong ke depan dulu kelompok 6. We are the champion. Oke, ini nggak nyangka siapa ini yang megang, boleh sini. Gambarnya nggak Bu? Gambarnya juga boleh ditampilkan dong. Untuk yang lainnya bolehlah nanti diasah-asah lagi menggambarnya ya, kurang cepat. Dan kelompok 1 juga jangan berkecil hati ya. Tadi bisa dilihat kekurangan keterangannya. Tapi kalau gambar tadi duluan selesai kelompok 1. Kemampuan skill menggambarnya Jonathan tidak diragukan lagi. Oke, mungkin langsung saja Ibu tutup. Itulah pertemuan kita pada hari ini.
Semoga kita bisa diberikan kesehatan, kesempatan supaya kita bisa bertemu lagi dan belajar menuntut ilmu, menimba ilmu agar nanti bermanfaat untuk kita semua. Oke, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.